Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dede Najmudin selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Bisnis dan teman-teman yang telah hadir di presentasi kali ini. Baik, langsung saja di sini saya akan membacakan strategi dan kebijakan teknologi informasi. Strategi Teknologi Informasi atau TI adalah rencana komprehensif yang menguraikan bagaimana teknologi digunakan untuk mencapai tujuan TI dan bisnis. Sedangkan kebijakan TI adalah pedoman atau peraturan yang mengatur penggunaan teknologi dalam organisasi. Strategi informasi berfokus pada arah dan tujuan jangka panjang, sementara kebijakan TI memberikan detail implementasi dan prosedur. Strategi dan kebijakan TI saling berhubungan dan melengkapi. Strategi TI menentukan arah dan tujuan penggunaan teknologi, sedangkan kebijakan TI memberikan detail implementasi dan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut. Perumusan strategi dan kebijakan TI yang efektif sangat penting bagi organisasi untuk memanfaatkan teknologi secara optimal dan mencapai tujuan bisnisnya. Yang selanjutnya itu mengapa strategi informasi penting. Yang pertama, menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis. Strategi informasi membantu perusahaan memastikan bahwa semua investasi dan penggunaan teknologi benar-benar mendukung visi, misi, dan tujuan bisnis utama. Contohnya, perusahaan retail menyusun strategi TI untuk mempercepat layanan check-out dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kedua yaitu meningkatkan keamanan informasi. Kebijakan teknologi berperan penting dalam melindungi data dan sistem perusahaan dari ancaman seperti hacking, virus, atau kebocoran data. Tanpa kebijakan keamanan yang baik, data pelanggan bisa bocor dan merusak reputasi bisnis. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Dengan strategi dan kebijakan yang tepat, proses bisnis bisa dioptimalisasi. Waktu kerja lebih singkat dan risiko kesalahan manual. Contohnya yaitu penggunaan ERP Enterprise Resource Planning untuk mengintegrasi keuangan gudang dan penjualan. Yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan. Strategi teknologi informasi memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem informasi yang akurat dan real-time, yang sangat penting dalam pengambilan keputusan strategis. Contohnya yaitu dashboard manajemen yang menampilkan performa penjualan harian. Yang kelima, membangun keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki strategi teknologi informasi yang baik dapat berinovasi lebih cepat dan merespon pasar lebih fleksibel dibanding persaingannya. Contohnya yaitu Gojek dan Grab memanfaatkan teknologi informasi untuk mengubah industri transportasi dan layanan harian. Yang keenam, yaitu menjamin kepatuhan dan tata kelola. Kebijakan teknologi informasi membantu perusahaan patuh terhadap regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), ISO 2701 atau GDPR di Eropa. Hal ini sangat penting agar bisnis tidak terkena sanksi hukum. Yang selanjutnya yaitu contoh kebijakan teknologi informasi dalam bisnis. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan teknologi informasi dalam bisnis yang umum digunakan oleh perusahaan untuk menjaga keamanan, efisiensi, dan kepatuhan dalam penggunaan sistem teknologi informasi. Yang pertama yaitu kebijakan keamanan informasi, mengatur cara melindungi data dan sistem teknologi informasi dari akses tidak atau sah atau kerusakan. Contoh, semua perangkat kerja harus dipasang antivirus resmi dan diperbarui secara berkala. Karyawan wajib mengganti paspor setiap 60 hari, dilarang menyimpan data sensitif pelanggan di perangkat pribadi. Yang kedua itu kebijakan privasi data, menjamin bahwa data pribadi pelanggan atau karyawan digunakan dan disimpan secara etis dan sesuai hukum. Contoh, data pelanggan hanya boleh diakses oleh divisi yang relevan. Perusahaan wajib mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) atau GDPR.
Informasi pribadi tidak boleh dibagikan ke pihak ketiga tanpa izin tertulis. Yang ketiga yaitu penggunaan email dan internet, mengatur bagaimana karyawan menggunakan fasilitas digital kantor untuk menjaga produktivitas dan reputasi perusahaan. Contohnya itu email kantor hanya digunakan untuk keperluan pekerjaan, dilarang membuka situs perjudian atau streaming saat jam kerja, aktivitas internet karyawan diawasi oleh Departemen TI. Yang keempat yaitu kebijakan backup dan recovery, menjamin kesediaan dan pemulihan data bisnis jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Contoh, backup dilakukan otomatis setiap malam dan disimpan di server cloud. Uji coba pemulihan data dilakukan minimal sebulan sekali. Data penting harus memiliki minimal 2 salinan lokal dan cloud. Yang kelima, kebijakan akses sistem. Menemukan siapa yang boleh mengakses sistem tertentu dan bagaimana proses otorisasi dilakukan. Contoh, karyawan baru diberikan akses sistem berdasarkan jabatan. Penghapusan atau perubahan hak akses hanya boleh dilakukan oleh admin TI. Semua aktivitas ingin dicatat dan dimonitor untuk audit keamanan. Yang keenam yaitu kebijakan penggunaan perangkat pribadi BYOD Bring Your Own Device, mengatur penggunaan laptop atau smartphone pribadi untuk keperluan pekerjaan. Contohnya, perangkat pribadi harus diinstal aplikasi keamanan perusahaan. Data perusahaan di perangkat pribadi wajib dienkripsi. Jika karyawan resign, perangkat wajib dihapus data sensitifnya. Kesimpulannya, strategi dan kebijakan teknologi informasi merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan sistem informasi di era digital saat ini. Strategi teknologi informasi berperan dalam memberikan arah dan panduan dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung tujuan jangka panjang organisasi. Sementara itu, kebijakan TI berfungsi sebagai aturan yang menjamin penggunaan teknologi berlaku. Keduanya membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, menjaga keamanan data, mempermudah pengambilan keputusan, serta menciptakan keunggulan kompetitif. Tanpa adanya strategi dan kebijakan yang jelas, perusahaan berisiko mengalami kerugian operasional, kebocoran data, serta tertinggal dalam persaingan pasar. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk menyusun, menerapkan, dan secara berkala mengevaluasi strategi serta kebijakan TI agar tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan teknologi maupun kebutuhan bisnis. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.